Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 kelas B semester 3 Fakultas Hukum akan menjelaskan mengenai beberapa materi dalam mata kuliah Hukum Lingkungan. Untuk itu, mari simak bersama. Yang pertama, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam tata kelola pertambangan wajib dipertahankan. Keberadaan AMDAL dalam tata kelola pertambangan itu sangat penting dan tidak dapat ditawar-tawar. Menurut Bisman, Bahtiar, pertimbangan terkait pentingnya AMDAL dalam tata kelola pertambangan telah disebutkan dalam konsideren Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau yang kita kenal dengan Undang-Undang Minerba. Selain itu, dalam pasal 20 Undang-Undang Minerba juga menegaskan tentang asas dan tujuan yang menyatakan bahwa pertambangan mineral dan atau batu bara dikelola berdasarkan manfaat, keadilan dan keseimbangan, keberpihakan dalam kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, akuntabilitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Oleh karena itu, sudah seharusnya jika ketentuan ini menjadi kaidah pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan terkait AMDAL dalam tata kelola pertambangan untuk memperoleh izin usaha pertambangan atau yang kita kenal dengan IUEP. Metode AMDAL yang baik harus A. Memenuhi syarat pendekatan secara ilmiah. B. Meyakinkan pemakai bahwa tidak ada komponen lingkungan penting yang terlewatkan. C. Dapat digunakan untuk menetapkan data dan informasi apa yang diperlukan dalam pendugaan dampak. D. Dapat digunakan untuk mengevaluasi seluruh dampak yang akan terjadi. E. Dapat menunjukkan usaha-usaha apa yang diperlukan untuk dapat menekankan dampak negatif. F. Metode yang baik memudahkan siapa saja untuk dengan cepat mengetahui dampak apa yang akan terjadi dan usaha apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, mengenai penyusunan dokumen AMDAL. Ada yang pertama mengenai proses penapisan atau screening wajib AMDAL. Pada proses ini disebut juga proses seleksi wajib AMDAL untuk menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Selanjutnya mengenai proses pengumuman. Pada proses pengumuman, setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemerkasa AMDAL. Yang ketiga ada proses pelingkupan ataupun scoping. Proses ini adalah proses awal dini untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting daripada perencanaan kegiatan. Selanjutnya adalah penyusunan dan penilaian AMDAL. Yang terakhir adalah penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL dan RPL. Ini adalah hal yang telah disepakati bersama setelah disusun untuk menentukan AMDAL selanjutnya yang akan ditentukan oleh penyusunnya. Baik, untuk materi selanjutnya ataupun materi terakhir mengenai politik hukum lingkungan di Indonesia dalam hal perlindungan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di Indonesia, serta untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan penegakan hukumnya di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pembaharuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dipengaruhi oleh berbagai perkembangan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, seperti misalnya pengaruh era demokrasi, industrialisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta semakin maraknya tuntutan kesejahteraan dari berbagai pihak. Aspek politik yang dikandung dalam politik hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan sesuai dengan tujuan politik hukumnya, karena sumber daya alami yang ada belum dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga masih banyak terjadi pencemaran air, polusi udara, pembakaran hutan, dan perbuatan lain dari para pihak-pihak yang merusak lingkungan. Maka perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berbawasan lingkungan hidup. Presentasi ataupun pemaparan materi dari kelompok 5 kelas B semester 3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai
Sampai jumpa di video selanjutnya.